mempresentasikan tugas besar PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini ada biodata saya. Yang pertama itu nama saya Kamila dengan NIM 120340025 dari Prodi Teknik Sistem Energi TPB 7A. Dosen pengampu PKS yaitu Bapak Muhammad Idris, SSI, MSc di Institut Teknologi Sumatera. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PKS 2 di semester 2 ini. Materi yang akan dibahas yaitu mata kuliah yang akan diprogramkan. Yang pertama itu ada fisika dan kimia. Dan yang kedua adalah program yang akan digunakan yaitu ada flowchart dan C++. Nah, alur yang akan dibahas yaitu ada program C++, yaitu menjelaskan tentang program, fungsi program. Nah, terus ada flowchart, menjelaskan tentang program, fungsi program. Terus ada mata kuliah fisika, mendemokan program C++ dan flowchart, dan matematika mendemokan program C++ dan flowchart. Terus di sini ada penjelasan singkat tentang pemrograman C++. C++ yaitu bahasa pemrograman. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dipakai untuk membuat berbagai aplikasi general dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Bahasa C++ kadang disebut juga sebagai bahasa C with classes. Ini karena perbedaan paling utama antara bahasa C dan C++ ada di dukungan keprograman berbasis objek. Bahasa C++ sudah mendukung pemrograman berbasis objek, sedangkan bahasa C belum. Karena termasuk general purpose programming language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi. Bahasa pemrograman C++ bisa dipakai untuk membuat aplikasi seperti aplikasi antivirus, software pengolahan gambar, aplikasi pengolahan kata, hingga untuk membuat kompiler bahasa pemrograman lain. Di sini ada 9 fungsi dari pemrograman C++. Yang pertama itu untuk memudahkan dalam pembuatan program. Yang kedua itu untuk menghemat ukuran program. Yang ketiga itu keuntungan memakai fungsi. Keempat itu menguraikan tugas pemrograman rumit seperti langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang keempat itu menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Mengurangi duplikasi kode dan program. Yang keenam itu ada dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Yang ketujuh itu memecah program besar menjadi program kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer ke programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam suatu proyek. Yang kesembilan itu ada menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan seperti memodifikasi atau mengubah program yang telah kita buat. Terus ada yang terakhir itu meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tidak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Terus yang kedua itu kita akan menggunakan aplikasi flowchart. Flowchart itu bisa disebut dengan diagram alir. Nah, adalah suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi berurutan dalam suatu sistem. Flowchart biasanya digunakan sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun, kemudian diberikan kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam pembangunan sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Adapun untuk menghubungkan suatu proses ke proses lainnya, maka digambarkan dengan flowchart ini.
Setiap urutan proses dapat digambarkan secara jelas menggunakan garis penghubung. Nah, di sini ada fungsi flowchart. Memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu proses atau prosedur sehingga dapat memudahkan dipahami dan mudah dilihat. Terus flowchart ini memiliki berbagai jenis. Yang pertama itu ada flowchart system, yang kedua itu ada flowchart dokumen, yang ketiga itu ada flowchart sistem skematik, yang keempat itu ada flowchart diagram atau program, yang kelima itu ada flowchart proses. Oke, di sini saya akan mendemokan program C++ yang pertama. Di sini saya akan menggunakan program pertama ya. Ini. Nah, program pertama itu kita akan menggunakan mata kuliah kimia. Nah, di sini ada integer main. Nah, di sini ada integer pilih, terus ada float, integer 0, array. Di sini ada array 3mr, terus ada array M3, terus ada array M3. Nah, di sini menggunakan perulangan do. Di sini ada cout, pilih yang ingin dihitung. Pilih nomor 1 sampai 3, berarti pilihannya ada 3. Yang cout pertama itu masukkan moljad, yang cout yang kedua itu masukkan massa jar, yaitu yang cout ketiga itu mrjad. Nah, di ini ada cout masukkan pilihan. Nah, kita menggunakan perulangan if. Nah, di sini if yang pertama itu atau perulangan yang pertama itu if itu percabangan. If itu percabangan. Jadi yang pertama itu cout masukkan massa jar, terus ada in array M0, terus ada cout masukkan mrjad, ada in array mr0, terus ada array n0 sama dengan array m0 dibagi array mr0. Terus di sini ada cout hasil moljad adalah, terus di sini ada else if, itu percabangan lagi. Di sini ada pilih untuk pilihan yang kedua, yaitu massa jar. Nah, nanti di sini ada cout masukkan moljad, terus ada in array n1, terus ada cout masukkan mrjad, terus ada in array mr1, terus ada cout hasil massa jar adalah, di sini kita menggunakan array M1 gram dengan besaran gram. Nah, di sini ada else if. Seperti yang di atas sama. Cuman di sini nanti rumusnya akan menggunakan array 2mr sama dengan array M2 dibagi array N2. Nanti cout-nya akan muncul hasil mrjad adalah, nah di sini ada array mr2 dengan besaran hasil nanti gram per mol. Di sini ada else cout error. Cout error ini jika teman-teman semua
memasukkan angka selain atau memasukkan pilihan selain 1, 2, 3. Di sini kita akan menggunakan while, perulangan while, dengan mengetik huruf Y. Oke teman-teman, kita akan coba run. Nah, program yang berjalan itu jika kita menekan compile, maka yang keluar itu adalah errornya 0, warningsnya 0. Berarti program yang kita masukkan tidak ada masalah. Nah, kita run. Seperti ini. Misalkan kita akan mencari moljat. Kita pilih 1, enter. Masukkan massa jat, contohnya 10. Terus masukkan mrjat, contohnya 20. Nah, maka hasil moljatnya adalah 0,5 mol. Tekan Y untuk mengulangi. Coba kita tekan Y, enter. Nah, maka akan inputnya itu seperti yang di atas, akan mengulangi pertanyaan yang ingin teman-teman semua masukkan. Nah, contoh kita mau cari yang nomor 3, nyari mrjat. 3 sama dengan enter. Masukkan massa jat 10, enter 20, enter 30. Nah, hasil mrjat-nya yaitu 0,5 gram per mol. Jika kita pencet T atau tidak, nah maka program akan berakhir karena kita tidak sesuai dengan pilihan. Seharusnya kita harus milih hitung pilihan 1 sampai 3 jika kita untuk tekannya untuk mengulangi. Jika kita tidak menekannya untuk mengulangi, maka yang keluar adalah seperti ini. Program tidak berjalan. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas dengan flowchart yang program tadi atau diagram alir. Nah, di sini kita akan deklarasi. Deklarasi itu pernyataan yang digunakan untuk membuat variabel atau larik. Pernyataan deklarasi dipakai untuk menyimpan data ketika program dieksekusi. Nah, di sini kita pilih deklarasi dengan nama variabel pilih. Oke. Yang selanjutnya, deklarasi dengan variabel mr, mn. Oke. Terus di sini ada string atau ulangi. Nah, di sini kita ada percabangan if. Nah, di sini akan output atau keluaran. Nah, outputnya itu kita akan memasukkan ekspresi pilih yang ingin dipilih, pilihan 1 sampai 3. Nah, di sini kita masukkan 1 moljat, 2-nya massa jat, 3-nya mrjat. Oke. Di sini juga ada cout. Cout-nya masukkan pilihan. Terus ada input, inputnya pilih. Nah, di sini itu ada percabangan. Percabangan ini menggunakan if atau jika. Pernyataan jika memeriksa suatu ekspresi dan kemudian mengeksekusi cabang benar atau cabang salah berdasarkan hasilnya. Jadi nanti ada pilihan lebih dari 1. Nah, di sini jika kita pilih 1, yang benar adalah di sini ada output masukkan massa jat, terus ada input array M0, terus ada output masukkan mrjat, terus ada input array mr1, terus ada array n2 sama dengan m array 0 array m0 per array mr1. Ini penugasan.
Jadi di sini tuh kita akan menuliskan variabel dan ekspresi. Ekspresi ini adalah rumus yang akan kita bahas, yang akan kita masukkan, dan variabel adalah apa yang mau kita cari. Nah, di sini ada output, hasil mol, jat adalah setelah kita masukkan angka-angka seperti yang di C++, maka di sini akan menghasilkan hasil yang telah kita masukkan. Nah, di sini ada output integer N2. Oke. Nah, jika kita sudah ke sini, maka selanjutnya tekan Y untuk mengulangi. Nah, di sini.